Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usu' mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini. Saya sudah baca, bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang. Kemana air deras, kesanalah dia pergi. Dengan nama ormasnya, dengan nama besarnya, dengan kiai haji, profesor, doktor, dengan nama melambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat bermacam-macam, ikhtilafan katsira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku, tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tak akan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Idza tadaitum, kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan, maka tak ada satupun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan, banyak super taksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Super taksi jangan tersinggung. Tak semuanya jahat, tapi ada juga yang yang membuat orang mutar-mutar, hanya ingin menaikkan argo supaya terus berputar. Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan semata. Mereka mencari keuntungan dengan fatwa-fatwa, pendapat, ayat, dalil-dalil, diobok-obok, dikacau-kacau, dicampur-campur, mix macam-macam. Yang penting dapat keuntungan. Untuk siapa? Li anfusihim, untuk diri, untuk keluarga, untuk anak, untuk ini, rumah mau berubah, kendaraan mau diganti, ormas mau besar, mau bangun sekretariat, untuk ke depan, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yashtaruna bi ayatillah, dijual ayat-ayat Allah, dijual fatwa-fatwa agama Allah, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Kalau datang ulama yang lurus, yang istiqamah, memberikan nasihat, kenapa kalian jual agama ini dengan harga yang sedikit? Sampai hati kalian menjual fatwa ulama ini dengan harga sedikit. Sampai hati kalian menjual agama ini dengan harga yang sedikit. Pak Kiai, kalau 500.000 itu sedikit, tapi kalau 500 juta itu tak sedikit Pak Kiai. Makna kata Allah samanan qalila, harga sedikit, bukan 500 juta, bukan 5 miliar. Makna sedikit kalau dibandingkan akhirat beserta isinya. Dunia ini sedikit, berapapun kau dapat dari jurkam-jurkam pencari dunia itu sedikit, tak ada apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Ambil ujung telunjukmu, kau celupkan ke dalam air. Jangan khawatir, saya akan minumnya nanti. Kau masukkan ujung telunjukmu ke dalam, lalu kemudian kau tengok berapa. Itulah dunia. Itulah dunia, yang satu tetes itu. Yang satu tetes itulah dunia. Sedangkan akhirat mana? Samudra yang luas.
Maka kalau kau dapat, kau cuma dapat status itu saja. Untuk memakai memusuh muka pun tak bisa. Apa yang kau dapatkan? Cuma status. Falyanzur bima yarji'. Celupkan tanganmu ke dalam lautan, fil yammi, dalam laut, samudra. Lalu kemudian kau tarik ke atas, tengoklah. Maka lihatlah yang satu tetes. Falyanzur bima yarji'. Tengok apa yang naik ke atas. Itulah dia. Sementara akhirat sudah kau tinggalkan. Berapa banyak orang yang ditipu dengan tipu yang luar biasa. Wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makarallah, Allah balas dengan makar. Wallahu khairul makirin. Allah paling pandai membuat makar, tipu daya. Tapi dia juga sadar. Kenapa? Karena memang azab itu sebentar lagi. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Mempermainkan umat, mempermainkan agama, mempermainkan fatwa, mempermainkan ayat. Innallaha la yumli, diulur Allah, diulur. Hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti Allah menghukum. Lam yuflithu, tak disisakannya walau sedikit pun. Berapa contoh yang memain-mainkan ayat. Innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wassabiin, orang yang menyembah bintang. Man amana, karena mereka beriman, wa amila salihan, beramal saleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dipelintir ayat ini. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Masalah akidahmu tidak perlu ditanya. Yang penting gak ganggu orang, yang penting gak ngerusak orang. Maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia. Langkah rezeki, pertemuan maut di tangan Allah. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu. Nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu. Kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga, apa mau dikata? Allah menunjukkan kuasa di akhir hayat dalam keadaan entah husnul khotimah, entah su'ul khotimah. Nahnu nahkumu bizawahir, kita melihat hanya zahirnya. Wallahu yatawalla sarair, Allah yang tahu batinnya, ruhnya. Tapi yang jelas sebelum mati, bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustadz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia? Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa? Itu DP-nya saja. Profesor Dr. Kiai Haji dari Al-Azharkah dia? Bukan. Dia hanya seorang guru kaligrafi di kampung di Mesir. Dengan semangat dakwahnya, dia cari tukang cukur, duduk di warung kopi, membangkitkan keresahan umat. Hari ini kalau ada dakwah yang membangkitkan keresahan, kenapa kita tak bersatu? Kenapa ekonomi kita tak maju? Kenapa kita masih beli di tempat orang kafir? Kenapa kita masih makan tempat orang kafir? Kenapa kita masih mendukung? Ada kegelisahan. Selesai ngaji dia gelisah. Setelah saya ngaji gelisah saya dengan keadaan. Alhamdulillah. Yang parahnya adalah kita merasa adem, ayam, tentram, tenang. Bapak Ibu, apa yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka tenang sajalah. Kita terima saja apa adanya. Pejamkan mata, banyak-banyak berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar aja. Astaghfirullah. Kalau bini kita dilarikan orang, biarkan aja. Tarik nafas panjang. Ya Allah, ya Allah. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan. Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar.
Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolongmu. Wisabis aqdamakum. Ulama-ulama di penjara. Sahabat saya naik. Saya menengok juga, tapi tak ketemu dengan penjaga itu. Sahabat saya naik ke Qol'ah. Qol'ah artinya tembok. Tembok yang dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha membangun tembok masjid yang indah di Mesir. Tapi pada masa rezim kekuasaan Gamal Abdul Nasir, disitulah tokoh-tokoh pejuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara? Disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah. Dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, ini deh, ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam, makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya, dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama, saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Dan di akhir usianya menjadi penjaga masjid, bercerita kepada salah seorang sahabat yang berkunjung ke Qol'ah, tembok benteng Muhammad Ali Pasha. Allah mau menunjukkan, kata kalian mukjizat tak ada, mukjizat masih ada. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Makin panjang ceramah ini, makin banyak orang marah, dan makin jauh kita dari waktu sholat isyraq. Sudah masuk jam 6.30. Mari kita laksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.